Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat jenis-jenis garis. Baik, kita masuk yang namanya nanti menu layer, ya, menu layer. Jadi dari menu layer nanti kita bisa membuat berbagai jenis garis, seperti halnya waktu kita kuliah di gambar manual ada 4 garis utama ya, ada garis gambar, garis ukur, garis sumbu, dan garis tidak tampak. Baik, kita mulai. Pertama, kita buat dulu layernya. Cara ngecek layernya itu di sini, di menu ini. Kalau kita klik, ini kan menunya cuma muncul satu ya. Nanti kalau sudah kita buat, nanti akan banyak. Oke, untuk menambahkan layer, kita masuk ke namanya layer properties ya. Kita masuk yang namanya layer properties. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ini kan kelihatan baru ada satu, baru kita akan tambahkan layernya. Cara menambahkan layernya ada di sini. Ini namanya new layer gitu ya. Kita klik new layer. Contoh ini kita buat menjadi garis gambar gitu. Garis gambar. Terus warnanya tetap putih, nggak masalah. Jenis garisnya adalah continue, ya jenis garisnya. Nah, yang kita rubah adalah tebal garisnya. Contoh, kita pakai tebal garis 0,3. Contoh seperti ini. Nah, ini garis gambar sudah. Kita tambahkan lagi garis sumbu. Oke. Warnanya tetap putih nggak apa-apa. Nah, di sini jenis garisnya bukan lagi continuous. Kita klik di jenis garisnya. Select line type-nya nggak ada ya. Kita load. Kita klik load. Kita cari jenisnya adalah center. Nah, ini center. Kita oke. Kita klik center. Kita oke. Nah, center. Garisnya kita perkecil menjadi 0,13 contoh. Nah, terus garis gambar, garis sumbu sudah. Sekarang kita ke garis tidak tampak. Garis tak tampak. Oke. Jenis garisnya kita rubah ya. Garis tak tampak itu kita load lagi. Nama garisnya adalah hidden. Nah, kita oke. Dan kita oke. Nah, sekarang kita masuk ke garis ukur. Garis ukur itu adalah garis continuous tipis ya. Garis ukur, jenis garisnya kita kembalikan ke continuous. Tebalnya 0,13 sama nggak masalah. Oke, sudah selesai. Kita close, kita cek di sini. Nah, muncul ya. Jadi, setiap akan menggambar garis, yang dibutuhkan apa, kalian pilih dulu. Contoh, kita akan membuat garis gambar. Sembarang ya, line. Nah, contoh seperti ini. Loh, kenapa line weight-nya tidak kelihatan? Line weight-nya juga harus kita aktifkan menunya. Lewat menu namanya tool, kita pilih option. Nah, di sini ada line weight setting ya. Ada line weight setting. Kita klik display line weight. Oke. Kita apply, kita oke. Nah, maka akan tebal garisnya akan kelihatan. Contoh, kita akan membuat garis sumbu. Oh, sorry. Sumbu, kita udah pilih, klik kita garis ini. Nah, maka dia akan kelihatan. Nah, kelihatan ya, garis putus-putusnya ya, putus titik. Nah, suatu saat jika Anda menggambar garis ini itu terlalu pendek untuk garis putus-putus sumbu maupun yang hidden, biasanya putus-putusnya akan tidak kelihatan. Contoh seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan garis putus-putusnya, ya, garis putus-putusnya tidak kelihatan. Cara biar terlihat adalah garis ini, kita klik 2 kali. Oh, maaf. Saya ulangi, kita klik kanan, kita masuk ke properties. Nah, di sini.
Yang kalian lupa adalah di line type scale. Di line type scale ini kita bisa merubahnya seberapapun ya. Contoh, ini dengan skala 1 saja tidak terlihat. Berarti kalau skala 1 tidak terlihat, berarti skalanya ini harus diperkecil. Ya, skalanya harus diperkecil. Contoh, saya perkecil menjadi 0,5. Saya enter. Nah, sudah mulai kelihatan ya garis putus-putus titiknya ya. Tapi masih kurang banyak. Maka kita klik lagi, kita perkecil lagi menjadi 0,1 contoh. Nah, seperti ini. Close. Nah, kita lihat. Maka garisnya akan putus-putus seperti ini. Ya, kelihatan. Jadi kalau nanti kalian membuat dimensi ukuran garisnya itu lebih pendek ya, maka perhatikan di line type scale-nya. Caranya kita klik kanan, kita masuk ke properties. Ini line type scale yang dirubah. Baik. Selanjutnya adalah cara menggambar poligon ya. Poligon itu segi beraturan ya. Kita masuk menu draw, kita pilih poligon. Nah, poligon. Kalian lihat di situ ada informasi berapa jumlah sisinya ya, berapa jumlah sisinya ya, berapa jumlah sisinya yang pertama. Nah, di dalam poligon, membuat poligon itu ada tiga pilihan, namanya circum, inscribe, dan edge. Kalau edge itu untuk membuat sebuah poligon segi beraturan dengan panjang sisi yang ditentukan, ya. Sedangkan kalau inscribe dan subscribe itu berdasarkan diameter lingkaran. Contoh, kita buat dulu di sini R5 ya. Bukan, R6 deh. Nah, oke. Nah, jika terjadi salah memilih garis seperti ini, nggak perlu dihapus. Contoh, ini adalah garis gambar gitu ya, nggak usah dihapus. Maka bisa kalian menggunakan yang namanya match properties ya. Kita masuk ke menu modify, kita pilih match properties, kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Maka dia akan sama. Itu namanya match properties. Baik, kita buat dua ya. Modify, kita pilih copy dulu, saya buat dua. Oke, ini dengan diameter 6. Contoh, kita akan membuat segi 6 beraturan di dalam dan di luar lingkaran. Modify, draw, kita pilih polygon, gitu ya, kita pilih polygon. Enter number of side-nya adalah 6, gitu ya, saya enter. Lalu kita pilih specify center of polygon, itu adalah titik tengah lingkaran. Titik tengah lingkaran. Kita klik di sini. Nah, maka akan ada pilihan inscribe atau circum. Kita pilih yang dulu yang inscribe, gitu ya. Kita pilih yang inscribe. Lalu berapa sih radius circle-nya tadi? Contoh kita pilih tadi kan R-nya R6 ya, R6. Radius of circle. Nah, seperti ini. Maaf, ini kita match properties lagi, modify match properties, kita klik di sini. Jadi sebelum menggambar jangan lupa propertiesnya, layernya ya, layer propertiesnya. Kita pilih dulu garis gambar ini. Contoh. Nah, sekarang kita buat ini yang sudah di dalam lingkaran, kita buat yang di luar lingkaran. Draw polygon 6, enter. Kita taruh titik tengah dari lingkarannya. Ini circum, R-nya adalah 6. Nah, seperti ini. Berarti ini yang inscribe, ini yang circum. Berikutnya kita akan membuat segitiga, contoh sama sisi dengan masing-masing sisi panjangnya adalah 10. Berarti kita modify, draw polygon, jumlah sisinya adalah 3, gitu ya. Terus specify center of polygon, nggak usah diklik karena ini adalah segitiga sama sisi. Lalu tapi kita masukkan input adalah E, huruf E.
Enter. Kita klik di sini. Kita geser panjangnya masing-masing sisi, contoh 12. Enter. Nah, coba kita ukur ya dengan dimensi. Oke, 12. Kita cek lagi di sini. Line. Nah, 12. Oke. Nah, sekarang sedikit saya review lagi. Dua materi ini adalah membuat jenis garis di layer properties. Menunya lewat layer properties ya. Kalian bisa tambahkan jenis garis yang kalian inginkan. Ada garis gambar, garis sumbu, garis tampak, dan garis ukur. Kalau sudah selesai, maka akan menunya muncul dari sini, gitu ya, muncul dari sini. Nah, setiap akan menggambar garis, pastikan kalian sudah memilih jenis garisnya. Oke, jika sudah selesai, jika ada ingin perubahan skala dari garisnya, tinggal kalian klik di garisnya, lalu klik kanan, kita masuk ke properties. Silakan dirubah di line type scale. Ya. Oke, berikutnya adalah membuat poligon. Poligon itu ada 3 cara. Yang pertama di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Kalau di dalam lingkaran dan di luar lingkaran itu berbasis pada diameter, berbasis pada radius lingkaran. Sedangkan kalau yang metode edge itu berbasis pada panjang dari tiap sisi sebuah poligon. Baik, cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan latihannya. Terima kasih.